Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan bisnis semua. Ketemu lagi dengan saya Delva di channel Bumi Wirasta. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aquaculture kita coba secara menyeluruh ya, dari awal sampai akhir. Dan sebenarnya konten kita ini kan hanya membahas di masalah aerator, tapi dalam sistem budidaya udang ataupun ikan, dan aerator itu dipakai di mana, di bagian apa dan untuk apa, bagaimana fungsinya dalam sistem aquaculture ini. Saya akan membahas apa sih sistem aquaculture itu. Jadi secara definisi aquaculture itu adalah sebuah sistem yang biasa dikenal dengan aquaculture atau yang biasa dikenal dengan budidaya perikanan udang, merupakan cara memelihara udang ataupun ikan dengan menggunakan organisme akuatik di bawah lingkungan yang terkendali. Dan untuk menggantikan budidaya ekstensif, budidaya ini sangat tepat dan sesuai bahkan untuk daerah yang memiliki debit air yang sangat kecil. Jadi aquaculture ini sebenarnya lebih kepada bagaimana pertama meningkatkan produksi ikan atau udang untuk produksi budidayanya dan menjaga lingkungan agar tetap terawat. Kenapa harus dijaga? Karena supaya kita bisa berbudidaya, mengembangkan ternak udang maupun ikan secara kontinu dan kita bisa turunkan kepada anak cucu kita. Oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan tersebut. Jadi kita budidaya tidak asal budidaya dan tidak asal untung, tapi bagaimana juga kita bertanggung jawab terhadap lingkungan yang ada. Ya sebenarnya untuk ini tambahan aja ya. Jadi target kebutuhan dunia itu ikan sama udang itu. Kalau di luar negeri itu udang itu kan makanan pokok ya. Kalau kita kan hanya biasanya udang tuh untuk momen-momen tertentu aja kita makan udang itu. Ikan juga ya hanya ya tertentu gitu kan. Tapi saya akan coba untuk bahas bagaimana peluang pasarnya dulu ya. Kita pertama tuh ikan. Ikan itu untuk lokal itu paling besar. Biasanya budidaya nila itu untuk pemasarannya itu petani-petani atau petambak itu agak terkendala di dalam pemasaran, karena pemasaran ikan ini lebih banyak kepada pasar-pasar di sekitar pasar lokal gitu ya. Jadi tidak ekspor gitu. Jadi kita jual ke pasar, jual ke resto, kemudian jual ke mungkin kalau mau cepat ya ke seperti ke toko atau seperti pengumpul ya, nanti dia jual lagi ke pasar itu. Dan kelemahannya kalau kita jual ke pengumpul biasanya harganya kita seperti berbagi keuntungan dengan mereka. Jadi tidak bisa full gitu ya. Nah, untuk ekspor itu sebenarnya cukup besar juga pasar ekspor ikan itu ya, sekitar 12.250 ton untuk di tahun 2020 dan itu mencapai 78 juta dolar nih sebenarnya rupiahnya. Paling banyak ke Amerika, Kanada dan ke Taiwan. Tapi untuk pasar ekspor ke ke luar negeri untuk ikan ini sepertinya jaringannya tidak seluas dengan penjualan udang. Kalau udang itu kan kita malah kebalikannya, lebih banyak kita jual ke luar negeri dan sedikit sekali kita konsumsi untuk kebutuhan lokal, karena orang Indonesia itu makan udang itu jarang-jarang ya, tidak setiap hari. Kalau orang Eropa itu dia makan udang bisa tiap hari gitu. Bagaimana pasar udang Faname? Udang Faname itu pasarnya itu di 2020 itu mencapai 2 juta dolar, sekitar 2 juta dolar marketnya itu. Dan untuk pasarnya di Indonesia itu sebenarnya 39% dari pasar dari produksi perikanan itu 39%-nya itu ya udang, itu udang Faname itu. Dan ini paling banyak diekspor ke Jepang, Eropa dan Cina. Dan untuk pasar lokal sendiri untuk udang ini kebalikannya ikan ya. Kalau udang ini memang 70-80% itu kita ekspor semua gitu. Nah, hal-hal apa sih yang mendasari untuk kita berbudidaya itu apa saja? Yang pertama adalah tempat. Kemudian tempat itu juga kita bisa perhitungkan kan tempatnya, apakah di pantai ataukah di laut ataukah di tengah kota. Kalau di pantai itu dia dekat kepada sumber daya alam, dekat kepada air. Tapi biasanya kelemahannya kalau sekarang pantai itu infrastrukturnya belum ada. Nah, tergantung kita mau budidaya apa. Kalau kita budidayanya udang, kalau di pantai itu ya airnya mudah. Biasanya kita ngalah di infrastruktur jalan atau listrik ya, kita bangun dulu biasanya seperti itu. Nah, kalau di perkotaan itu ya lahannya kan sempit ya, tidak terbatas, sangat terbatas kalau di kota itu kan. Dan biasa kalau di kota itu ya paling skala-skala kecil lah, di rumah atau di lahan-lahan 100 sampai 200 meter gitu. Dan banyak kendalanya kalau di kota itu ya.
terutama kebutuhan air kan. Air itu kita harus treatment, kita harus olah. Itu pernah ada di Ciledug itu salah satu rekan kita, dia di pekarangan rumah, rumahnya kebetulan besar kan. Dia punya berapa kolam, 10 kolam diameter 5 untuk ikan nila. Itu airnya itu dari air tanah betul. Jadi air tanah itu harus difilter dulu, kemudian diendapkan baru bisa dipakai gitu. Nah, apa saja yang mendasari budidaya tadi? Tempat. Yang kedua adalah konstruksi atau kolamnya. Bentuk kolamnya ada yang bulat, ada yang kotak, kemudian konstruksinya itu ada yang beton, ada yang tanah, dan ini sebenarnya tidak mempengaruhi daripada sistem biologi, sistem pengolahan, sistem budidayanya ya. Tapi ini lebih kepada kesimpelan dan bagaimana permodalannya. Biasanya kalau kolamnya semakin besar dan bahannya dari material beton, biasanya lebih mahal itu dibandingkan dengan kolam yang tanah atau kolam terpal gitu. Kemudian sistemnya itu ada sistem ras dan sistem bioflok. Kemudian ada sistem juga yang namanya jaring apung. Jaring apung ini biasanya di danau kita bikin jaring itu mengapung, tidak sampai ke dasar. Nah, kemudian dari itu kita bagi menjadi manajemen air. Manajemen air itu adalah bagaimana kita mengolah atau mengelola air, di mana dari kita menyebarkan air sampai panen, air itu tetap bagus. Dan secara garis besar, cara kita mengelola atau memanage air ini ada dua sistem yang kita pakai, yaitu sistem ras dan sistem bioflok. Sistem ras ini sistem resirkulasi, jadi air mengalir. Nah, air mengalir ini ada dibagi kepada 3 sistem, itu air mengalir dari alam dan air mengalir dari buatan dan air mengalir antara alam dan buatan yang kita kombinasikan. Nah, kalau yang kita tinggal di daerah pegunungan yang airnya mengalir deras dari atas sampai ke bawah, itu biasanya dimanfaatkan untuk budidaya ikan dengan menggunakan air mengalir ini. Nah, itu sebuah keuntungan bagi kita ya, bagi masyarakat Indonesia, bahwa kita mempunyai keberlimpahan air. Tapi kendalanya, saya menemukan juga bahwa air mengalir ini juga kadang-kadang kalau dia kemarau, airnya itu kecil mengalir ya, sehingga oksigen yang diberikan, oksigen yang ada di dalam air itu kurang untuk ikan ya. Nah, apa sih sebenarnya kelebihan air? Kenapa air mengalir itu tidak ada oksigen? Karena air mengalir itu pada saat dia bergerak, ada benturan, dia sebenarnya membawa oksigen, membawa udara. Oleh karena itu tidak perlu ditambahkan oksigen. Tapi karena airnya kecil, maka harus dibutuhkan oksigen juga, harus ditiupkan dengan blower juga. Itu beberapa tempat ya kita temukan. Jadi dia harus tetap, walaupun air mengalir, karena aliran kecil dan padatannya dia mau tetap terjaga di 100 ekor per kubik, itu harus menggunakan ring blower juga gitu kan. Dan kemudian sistem bioflok. Nah, bioflok ini adalah sistem di mana kita menjaga kualitas air itu tetap airnya itu tetap bagus ya, tetap terjaga dengan menggunakan fermentasi bakteri. Nah, oleh karena itu bakteri sangat vital dalam sistem bioflok ini, dan bakteri ini hidup membutuhkan oksigen. Oleh karena itu kita butuh tambahan udara supaya oksigen itu kaya di dalam air. Karena apa? Karena dalam sistem bioflok ini biasanya airnya tidak diganti-ganti ya, terutama untuk ikan ya. Nah, tapi kalau untuk udang itu tetap harus dibuang 10%-nya setiap hari, baru ditambahkan lagi yang baru. Kalau udang itu ternyata tidak bisa, harus ada penggantian. Nah, kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan itu adalah pakan. Pakan ini terkaitan dengan panen. Biasanya semakin cepat kita memanen, biasanya kan pakannya kan berkurang. Kalau semakin lama kan pakannya semakin bertambah gitu. Ada pengalaman dari rekan kita, jadi di daerah tertentu itu yang masih pandemi, jadi masih sepi ya, jadi panen dia banyak tapi nggak ada yang ngambil gitu. Akhirnya untuk supaya ikannya tetap bertahan, dia nambah pakan lagi itu kan jadi bengkak biayanya. Itu pengaruh di situ. Kemudian kesehatan udang. Dan untuk kesehatan udang ini saya nggak begitu ahli, jadi saya tidak bahas terlalu dalam. Kita akan bahas mengenai pengertian aerator. Aerator itu adalah mesin yang menghasilkan gelembung udara sehingga air kaya akan oksigen. Jadi aerator itu alat yang menghasilkan udara. Ini ada bermacam-macam. Ada yang kita sebut biasanya dengan kincir, ada ya dengan pompa udara. Kincir itu tuh ya seperti paddle wheel, jadi ada baling-balingnya. Jadi kincir itu dia mengangkat air, kemudian menepuk air, dan airnya bergerak, pergerakan air itu akan berkontak dengan udara. Dan pompa udara, kalau pompa udara sendiri itu dia mengumpulkan udara dari luar, kemudian didorong ke dasar air. Setelah didorong, nanti dari dasar air itu dia akan muncul gitu, oksigen akan muncul gitu.
Nah, itu pompa udara ini ada root blower, ada ring blower. Root blower itu ada Golden Tech mereknya, kemudian ada merek Futsu. Untuk kemudian ada blower kecil lagi namanya blower diafragma, ada merek Resun dan ada merek Yasunaga. Nah, ini ada beberapa tantangan untuk ini. Kincir ini adalah aerator yang paling umum dipakai di masyarakat perikanan kita ya. Karakteristik dari kincir ini adalah percikannya kuat pada lapisan kolam, menyebabkan suhu dan DO berbeda antara bagian atas dan bagian bawah, dan air meningkat laju evaporasi. Jadi air itu akan bergerak, tapi biasanya yang paling bawah itu bergerak kan akan pelan. Maka biasanya yang paling bawah itu DO-nya tidak sama dengan yang paling atas. Biasanya kalau di atas misalnya 4 atau 3 ppm, di bawah itu paling 0,8 atau 1 ppm, itu tidak balance biasanya. Kalaupun dia bisa menjangkau sampai ke dasar, itu maksimal hanya di 0,8 meter saja dari atas itu kan. Dan kelemahannya yang ketiga itu kincir ini rentan terhadap rentan terhadap terbawa angin ya. Biasanya untuk mensiasati ini para petambak itu menggunakan tali atau menggunakan kayu untuk menahan supaya kincir ini tidak bergerak gitu. Dan kelebihannya apa? Kelebihannya dia relatif ya masih masuk budget lah gitu kan, karena paling buatan-buatan Cina itu sangat miring harganya gitu. Dan budidaya itu membutuhkan oksigen. Nah, terutama jadi prinsipnya sebenarnya sistem ras maupun sistem bioflok itu sama-sama membutuhkan oksigen. Oksigen untuk apa? Untuk si media kolam tersebut, ikan atau udang itu membutuhkan oksigen. Apapun sistemnya, bioflok maupun sistem ras. Sistem apapun dia butuh oksigen karena dia makhluk hidup. Tapi untuk sistem bioflok itu oksigennya lebih dibutuhkan karena banyak makhluk hidup yang di situ, bukan hanya ikan atau udangnya, tapi ada bakteri yang butuh oksigen di dalam kolam tersebut. Nah, oksigen secara alami itu dihasilkan oleh proses fotosintesis. Tapi kalau malam hari proses fotosintesis ini tidak bekerja. Oleh karena itu biasanya untuk sistem-sistem yang lama itu blower ini dinyalakan pada malam hari saja, tapi untuk meningkatkan atau mengenjot produktivitas biasanya blower ini dinyalakan juga sepanjang hari. Nah, apalagi selain fotosintesis, penghasil oksigen itu dihasilkan oleh selain kincir tadi juga didorong oleh pompa udara dan kemudian dikeluarkan dalam bentuk gelembung udara. Dan semakin halus gelembung udara yang dihasilkan oleh pompa udara ini, maka oksigen itu semakin banyak dan semakin dalam, semakin bagus juga oksigen yang diserap oleh air gitu kan. Nah, apa sih kegunaan oksigen? Yang pertama, kegunaan oksigen adalah untuk keberlangsungan hidup udang atau ikan. Kemudian yang kedua, untuk keberlangsungan hidup bakteri. Jadi dua kebutuhan oksigen di dalam budidaya kita, untuk makhluk hidupnya udang atau ikannya, dan untuk oksigennya. Untuk bakterinya, apalagi dengan bukan sistem bioflok. Ini sangat-sangat fatal. Nah, apabila oksigen itu tidak ada atau blowernya atau pompa udara mati, apa yang terjadi? Bakterinya akan mati, dan bakteri yang mati ini akan menjadi racun, dan racunnya akan membunuh ikan atau udang yang kita pelihara. Nah, ini untuk keberlangsungan hidup mulai proses nitrifikasi, dan bakteri ini akan mengurai kotoran-kotoran atau sisa pakan, dan kotoran sisa pakan ini akan dimakan oleh ikan atau udang. Dan proses nitrifikasi ini sebenarnya kalau kita bahas itu butuh waktu lagi ya, lebih bisa satu sesi lagi untuk menjelasin ini. Dan rata-rata kebutuhan oksigen itu 3 sampai 8 mg per liter. Kemudian saya akan kasih contoh tadi gambar untuk root blower kita ya. Nah, ini root blower Golden Tech ya. Root blower Golden Tech ini dia menghasilkan udara, jadi mengumpulkan udara dari luar, kemudian ditiupkan ke dasar kolam, dan dasar kolam nanti didistribusikan. Nanti didistribusikan itu nanti di dasar itu ada namanya diffuser. Diffuser itu dia benar-benar membuat gelembung udara yang besar itu menjadi benar-benar halus gitu kan. Di sini ada datanya. Datanya itu dari kapasitas yang dihasilkan oleh blower ini. Nah, kelebihannya blower dengan kincir itu, kalau blower itu ada datanya. Ada kapasitasnya, ada pressure-nya gitu. 0,5 sampai 360 meter kubik per menit, dan pressure-nya atau torsinya itu sampai dengan 8000 mm aqua atau 0,8 bar. Nah, biasanya petambaknya sekarang ini tekanannya kuat nggak, torsinya kuat nggak? Jangankan untuk ukuran air 3 meter, 8 meter pun untuk root blower ini sangat kuat. 8 meter tuh kuat.
Nah, biasa kalau di tambak tidak ada yang 8 meter. Biasa kalau 8 meter di pengolahan limbah. Biasanya dia dalam-dalam minimal 5 meter kalau pengolahan limbah ini. Dan ada apa namanya yang umum ya yang dipakai oleh masyarakat tuh Supercas ya, harganya agak murah. Supercas ini kelemahannya ternyata dia untuk ketinggian air 2 meter ini dia tidak kuat ya. Tidak kuat itu berarti antara kapasitasnya itu turun. Jadi pada saat kita naikkan air menjadi 2 meter tuh air udaranya itu tidak keluar ke permukaan. Tetapi kalau dipakai di 1,5 meter itu dia keluar. Nah, saya sering ditanya kapasitasnya berapa sih untuk Supercas ini, saya nggak tahu karena emang datanya nggak ada gitu. Saya coba tanya ke importirnya, dia juga tidak punya data karena memang untuk Supercas itu barang itu bukan untuk pengolahan air, itu buat mesin mobil ya, untuk turbo mobil. Jadi tidak ada datanya dia. Nah, di sini ada data, saya tunjukkan ya, data dari blower itu taruhlah dollar kita ada GT40, 50 sampai GT400 ya. Di sini ada data RPM. Nah, RPM ini kita bisa pilih kita mau RPM berapa. Semakin RPM-nya kencang, maka udara semakin kencang tapi butuh power yang besar. Nah, ini ada data RPM, di sini ada data QS meter kubik. Nah, kemudian ada pressure. Nah, QS itu di sini ya. Ini QS sisi kiri, LA ini power yang dibutuhkan, 1000 ini adalah RPM-nya. 1000 ini 1000 mm aqua. Contoh misalnya ketinggian air itu di 2 meter, maka kita pilih tekanan di 2000 mm aqua karena pada ketinggian 2 meter maka tekanannya itu 2 meter aqua atau 2 meter air karena dalamnya kan 2 meter air ya. Nah, saya mau butuh udaranya berapa? Udaranya di 1 kubik. Oke, di 1 kubik itu misalnya di 1 kubik kita tunjukkan 1 kubik air 2 meter, berarti kita butuh yang tipe GT50 pada RPM 1000 power shaft. Shaft power untuk menggerakkan blower itu membutuhkan 0,9 kW. Jadi kita pakai yang 0,9 kW, tapi karena di pasar tidak ada motor 0,9, adanya 1,5 kW, kita menggunakan motor 1,5 kW. Nah, jadi kita harus tahu itu berapa kebutuhan udaranya. Dan masalah kita adalah kita tidak pernah tahu berapa udara yang kita butuhkan gitu. Ada banyak sistem penghitungan bagaimana cara menentukan berapa udaranya itu, dan itu ada sesi yang kalau saya sudah pernah jabarkan ya, cara-cara kita menentukan kebutuhan udara itu yang sangat penting gitu. Dan kalau rekan-rekan bingung ya sebenarnya di Jakarta saya dites itu. Misalnya kolam diameter 3 kita pakai udara 100 liter per menit cukup nggak gitu. Dites. Tapi kalau yang nggak sempat ngetes ya lihat aja video saya yang sebelumnya, itu ada cara-cara menghitung atau menentukan kebutuhan udaranya. Ini gambar dari Futsu dan Golden Tech ya. Jadi sebenarnya sama-sama, bedanya kalau Futsu itu loopsnya 2, Golden Tech loopsnya 3. Tapi kelebihannya Golden Tech itu anginnya dengan power yang sama, dengan RPM sama, anginnya lebih besar. Kenapa? Karena ruang untuk memproduksi angin itu dia lebih besar dibandingkan dengan Futsu. Futsu itu lebih kecil. Memang suaranya suaranya nggak beda jauh sih, saya bilang cuma beda 5% ya, lebih, karena emang dia lebih kecil karena. Tapi secara umum desibelnya itu kan, kalau blower itu kelebihannya kita bisa hitung suara pakai satuan getar, satu satuan getar suara, yaitu desibel. Itu ada alatnya, kita ukur alatnya sekian desibel gitu. Nah, kalau Futsu ini dia loopsnya 2, jadi anginnya lebih kecil. Dan Futsu ini sebenarnya sudah masuk ke Indonesia dari tahun 70, sudah lama. Dan Golden Tech baru kita masukkan 3 tahun belakangan, tapi alhamdulillah walaupun kita baru, Golden ini sudah dipercaya oleh masyarakat perikanan ya, sudah banyak yang menggunakannya. Dan saya lagi ya istilahnya mengumpulkan waktu, juga meminta pada rekan-rekan mungkin untuk saya kunjungi dan saya diskusi bagaimana penggunaan Golden Tech itu ya, yang pengalamannya. Itu tunggu waktu ya, saya mohon dukungan dari rekan-rekan sekalian. Ini kemudian saya contohkan ya bagaimana penampakan oksigen dari blower. Nah, ini kelihatan sekali anginnya merata ya. Wah, ini kalau dimasukkan ikan di sini tuh ikannya happy sekali nih. Ini kalau nggak salah kita pernah ukurnya DO-nya tuh 7,8 ini DO-nya. Kita menggunakan motor 4 kW tipenya TSC 80 dengan 200 diffuser nggak salah. Ini di daerah mana ini? Bali apa Sulawesi nih? Lupa. Nah, selain yang blower ukuran
besar tadi, kita juga ada blower yang ukuran kecil ya, seperti Resun dan Yasunaga ya. Kita ada Resun 100, Resun 200, kemudian Yasunaga dari ukuran 60, 40, ukuran 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200 sampai 240, kita lengkap semua, kita sebagai distributornya. Dan itu saya sudah coba buat satu persatu untuk menjelaskan kelebihan dan karakteristik dari masing-masing tipe gitu. Ada beberapa sudah video udah kita upload, dan insya Allah kalau ada kesempatan kita akan menambahkan tipe-tipe yang lainnya. Dan kemarin saya bikin video tentang blower dari yang paling kecil sampai yang paling besar tuh. Kita kebetulan ada blower ukuran GT 400 itu sekitar 200 HP kita upload ya, dan responnya cukup baik dari rekan-rekan sekalian. Oke, baik rekan bisnis sekalian, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi rekan bisnis sekalian, dan apabila rekan bisnis merasa bermanfaat video ini dan merasa untuk berbagi ya, saya persilakan untuk share dan berbagi kepada yang lain. Terima kasih, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.